Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok tiga ya, Iya, Ya, yang terdiri dari saya sendiri Ayu Sulfina Aridia, kemudian Febi Nadia dan Putri Nuha Fikria. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas dari tata kelola yang di sini kami membahas tentang SMP Negeri 1 Sungkai Jaya, di mana SMP Negeri 1 Sungkai Jaya ini merupakan salah satu lembaga pendidikan yang memanfaatkan sistem informasi dalam mendukung kegiatan administrasi dan akademik sekolah. Dalam pelaksanaannya, sekolah menggunakan sistem informasi pendidikan seperti Dapodik dan Erapor untuk mengelola data siswa dan guru, nilai akademik, serta berbagai informasi pendukung lainnya. Penggunaan sistem informasi tersebut di atas guys belum. Penggunaan sistem informasi tersebut membantu meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan mempercepat penyampaian informasi di lingkungan sekolah. Kemudian, tata kelola TI diperlukan untuk mengurangi resiko kesalahan pengolahan data, meningkatkan kualitas layanan informasi, menjaga keamanan data pendidikan, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengukur aktual dari manajemen tata kelola IT yang saat ini berjalan di SMP Negeri 1 Sungkai Jaya dengan maturity model COVID, menetapkan target dari capaian dalam maturity COVID framework di beberapa periode waktu ke depan dalam satu organisasi IT dan tata kelola, dan menentukan langkah-langkah tata kelola IT agar tercapai apa yang diharapkan dari maturity model yang sudah ditentukan berdasarkan kesepakatan dari capaian target yang sudah ditentukan oleh top level management. Next. Lanjut bawahnya. lanjut Feby. Oke, di sini ada beberapa prosedur pelaksanaan audit yang akan saya jelaskan. Yakni prosedur pelaksanaan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan objek penelitian yaitu SMP Negeri 1 Sungkai Jaya Lampung Utara. 2, mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan sistem informasi pendidikan. 3, menentukan responden yang terlibat dalam penggunaan sistem informasi pendidikan. 4, menyusun instrumen penelitian. 5, melakukan observasi terhadap penggunaan sistem informasi. 6, melakukan wawancara kepada operator sekolah, tata usaha, dan guru atau wali kelas. 7, menyebarkan kuesioner kepada responden yang telah ditentukan. 8, mengumpulkan dan merekapitulasi hasil kuesioner. 9, mengolah data hasil kuesioner menggunakan Microsoft Excel. 10, melakukan analisis tingkat kesadaran manajemen Awareness. dan tingkat kematangan maturity level. 11, menyusun grafik hasil analisis dan interpretasi data. 12, menyusun kesimpulan serta rekomendasi perbaikan tata kelola sistem informasi. Next. Lanjut Feby. selanjutnya. 3, analisis data. Proses analisis data adalah sebagai berikut. Konsensor manajemen awareness. A, mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang terintegrasi yang sebanyak 31 responden. B, melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel untuk masing-masing butir-butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. C, melakukan penjumlahan dengan sum untuk setiap butir-butir pertanyaan berdasarkan skala nilai K, C, B. Berikut contohnya. D, melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang ada harus 10. Berikut contohnya. E, menghitung persentase
untuk masing-masing skala jawaban dengan pembagi 10 untuk mengetahui presentase pendistribusian jawaban di masing-masing skala dan contohnya. Selanjutnya, F. Pada kesimpulan akhir manajemen awareness dengan menjumlahkan seluruh butir di masing-masing nilai K, C, dan B. Dan ini contohnya. G. Membuat presentase akhir untuk K, C, dan B. Berikut contohnya. 3.2 penilaian tingkat kinerja Detailed Control Objektif DCO pada proses DC11. 1. Melakukan pengkalian pembobotan dari jawaban setiap butir pertanyaan di mana K1, C2, dan B3. Dan ini contohnya. 2. Membuat grafik tingkat kinerja dan fungsi chart pada Microsoft Excel. Dan ini contohnya. 3.3 kuesioner maturity level. A. Mendistribusikan kuesioner berdasarkan responden yang terinterview yaitu sebanyak 10 responden. B. Melakukan rekapitulasi hasil kuesioner Microsoft Excel untuk masing-masing butir-butir pertanyaan berdasarkan masing-masing responden. Dan ini contohnya berikut ini. C. Melakukan rekapitulasi hasil kuesioner di Microsoft Excel. Dan ini contohnya. D. Menyusun presentase masing-masing butir pertanyaan dengan pembagi 10. Dan ini contohnya ada kode responden dan jabatan responden. E. Melakukan validasi nilai dengan menjumlahkan jawaban yang ada harus 10. Ada kode responden dan jabatan responden. Ini contohnya. F. Memberikan bobot penilaian di mana A0, B1, C2, dan D3, E4, dan F5. Dan ini contohnya ada kode responden dan jabatan responden. G. Menghitung hasil pengkalian bobot dengan jawaban. Berikut contohnya. H. Menghitung rata-rata jawaban dengan pembagi 10. Dan ini contohnya. I. Merekapitulasi distribusi jawaban responden. Dan ini contohnya. J. Menyusun data source untuk grafik pendistribusian jawaban responden. Dan ini contohnya atribut status. K. Membuat grafik pendistribusian jawaban responden. Dan ini contohnya. I. Menyusun data source untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan. Dan ini contohnya data hasil kuesioner. Selanjutnya. M. Menyusun data source untuk grafik tingkat kematangan dengan pemetaan data hasil kuesioner. Dan ini contohnya. 4. Laporan analisis fakta. Laporan yang pertama, laporan manajemen awareness, dilakukan untuk mengetahui tingkat kesadaran pihak sekolah terhadap pentingnya tata kelola sistem informasi pendidikan, khususnya dalam pengelolaan data akademik dan administrasi sekolah. Berdasarkan hasil pengelolaan data, diperoleh gambaran mengenai tingkat kepedulian pengguna terhadap pengelolaan data, keamanan informasi, proses pencadangan, penyimpanan data, serta prosedur pengelolaan data pendidikan. Analisis identifikasi resiko, berdasarkan hasil observasi wawancara dan penyebaran kuesioner, diperoleh beberapa resiko yang berpotensi mempengaruhi pengelolaan sistem informasi pendidikan di SMPN 1 Sungkai Jaya. Yang pertama, kehilangan data. Kedua, gangguan jaringan internet. Ketiga, kerusakan perangkat keras. Keempat, ancaman keamanan informasi.
Kelima, kesalahan penginputan data. Keenam, tidak dilakukannya backup data secara berkala. 4.1.2 Analisis Detailed Control Objectives atau DCO dilakukan untuk mengetahui tingkat kinerja pengelolaan data pada domain DS11 Manage Data berdasarkan hasil kuesioner Management Awareness. Penilaian dilakukan dengan mengelompokkan jawaban responden ke dalam 3 kategori, yaitu low, medium, dan high. Masing-masing kategori memiliki bobot penilaian yang digunakan sebagai dasar dalam menghitung tingkat kinerja setiap detail control objectives. Berikut datanya. Hasil analisis secara umum, penilaian menunjukkan bahwa pengelolaan data telah berjalan sesuai dengan kebutuhan operasional sekolah, terutama dalam mendukung pengelolaan data siswa, guru, serta administrasi akademik. 41.3 Identifikasi aset ancaman dan dampak. Dilakukan untuk mengetahui aset teknologi informasi yang dimiliki sekolah, potensi ancaman yang dapat mengganggu operasional sistem informasi, serta dampak yang mungkin ditimbulkan apabila ancaman tersebut terjadi. Sini ada datanya, aset, ancaman, dan dampak. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa aset yang dimiliki SMPN 1 Sungkai Jaya tidak hanya berupa perangkat lunak, tetapi juga mencangkup data akademik, data tenaga pendidik, serta informasi administrasi sekolah yang memiliki nilai penting dalam mendukung kegiatan operasional. Ancaman yang sering berpotensi terjadi adalah kesalahan penginputan data, gangguan jaringan internet, kerusakan perangkat komputer, serta risiko keamanan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian yang memadai seperti penerapan prosedur backup data secara berkala, penggunaan kata sandi yang kuat, pembatasan hak akses pengguna, pemeliharaan perangkat komputer, serta peningkatan kesadaran pengguna terhadap pentingnya keamanan sistem informasi. 41.4 Identifikasi kelemahan kontrol dilakukan untuk mengetahui sejauh mana mekanisme pengendalian terhadap pengelolaan sistem informasi pendidikan telah diterapkan di SMPN 1 Sungkai Jaya. Berikut datanya. Berdasarkan hasil identifikasi kelemahan kontrol, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pendidikan di SMPN 1 Sungkai Jaya telah mendukung kegiatan administrasi sekolah dengan baik. Namun masih terdapat beberapa aspek pengendalian keamanan data yang perlu ditingkatkan. 41.5 Identifikasi dampak kegiatan institusi dilakukan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan apabila proses sistem informasi pendidikan mengalami gangguan. Berikut datanya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sistem informasi pendidikan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan operasional di sekolah. Apabila terjadi gangguan pada proses pengelolaan data, maka kegiatan administrasi pengelolaan nilai, pelaporan data pendidikan, serta penyediaan informasi bagi pihak sekolah dapat mengalami hambatan. 4.2 Laporan maturity level bertujuan untuk mengetahui tingkat kematangan tata kelola sistem informasi pendidikan di SMPN 1 Sungkai Jaya berdasarkan domain DS11 pada framework COVID. Hasil pengelolaan data digunakan untuk mengetahui kondisi tata letak sistem informasi saat ini, kondisi yang diharapkan, serta kesenjangan yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi perbaikan. Analisis current maturity level merupakan tingkat kematangan data kelola sistem informasi yang menggambarkan kondisi pengelolaan sistem informasi pendidikan di SMPN 1 Sungkai Jaya. Berikut hasil perhitungannya. Berdasarkan hasil perhitungan current maturity level, dapat diketahui bahwa tata kelola sistem informasi pendidikan telah diterapkan dalam mendukung proses administrasi sekolah. Analisis expected maturity level merupakan tingkat kematangan yang diharap dapat dicapai oleh SMPN 1 Sungkai Jaya Lampung Utara dalam penerapan tata kelola sistem informasi pendidikan. Target tingkat kematangan ditetapkan pada level 4. Berikut datanya. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, seluruh atribut tata kelola sistem informasi diharapkan mencapai level 4. Pada tingkat ini, setiap proses pengelolaan data telah memiliki prosedur yang terdokumentasi. 42.3 Analisis gap maturity dilakukan untuk mengetahui selisih antar
kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun rekomendasi perbaikan agar tata kelola sistem informasi pendidikan di SMPN 1 Sunggajaya dapat mencapai tingkat kematangan yang diharapkan. Grafik maturity level untuk mempermudah interpretasi hasil penelitian, nilai current maturity level, dan expected maturity level disajikan dalam bentuk grafik. Berikut grafiknya, ada 3 grafik. Grafik menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diharapkan pada setiap atribut tata kelola sistem informasi. Meskipun sebagian besar atribut telah menunjukkan tingkat kematangan yang cukup baik, masih terdapat beberapa atribut yang memerlukan peningkatan agar target tata kelola sistem informasi dapat tercapai secara optimal. Selanjutnya yang kelima, Target tingkat kinerja 5.1, target tingkat kinerja tata kelola sistem informasi merupakan kondisi yang diharapkan dapat dicapai oleh SMP Negeri 1 Sunggajaya dalam penerapan tata kelola sistem informasi pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, target tingkat kematangan yang diharapkan adalah level 4. Di bawah ini adalah contoh atau hasil perhitungannya. Kemudian 5.2 analisis target tingkat kinerja. Ditetapkan sebagai arah pengembangan tata kelola sistem informasi pendidikan. Menetapkan target ini mempertimbangkan kondisi implementasi sistem informasi yang telah berjalan. Dengan mencapai level 4, sekolah diharapkan mampu menerapkan prosedur pengolahan data secara konsisten. Next. 5.3 kesimpulan target tingkat kinerja, yaitu target tingkat kinerja tata kelola sistem informasi pendidikan di SMP Negeri 1 Sunggajaya ditetapkan pada level 4 atau managed and measurable. Target tersebut dinilai realistis untuk dicapai melalui penerapan prosedur yang terdokumentasi, peningkatan kompetensi pengguna, penguatan keamanan informasi, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala terhadap pengolahan sistem informasi pendidikan. Next. Feby. 6. Rekomendasi perbaikan. 6.1 Rekomendasi perbaikan tata kelola sistem informasi berdasarkan hasil analisis manajemen, awareness, dan maturity level. Diketahui bahwa tata kelola sistem informasi pendidikan di SMPN 1 Sunggajaya telah mendukung kegiatan administrasi dan akademik sekolah. Namun demikian, masih terdapat berbagai aspek yang memerlukan peningkatan agar pengelolaan sistem informasi dapat berjalan secara lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh sebagai berikut. Dan ini datanya. (6.2) Prioritas implementasi perbaikan. Agar proses perbaikan dapat dilakukan secara efektif, rekomendasi yang telah disusun perlu diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya terhadap operasional sekolah. Dan ini contohnya. 6.3 Analisis rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan yang diberikan disusun berdasarkan hasil identifikasi kelemahan kontrol, analisis resiko, dan penghasilan pengukuran tingkat kematangan tata kelola sistem informasi. Implementasi rekomendasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengolahan data, menjaga keamanan informasi, serta mendukung kelancaran proses administrasi dan akademik di SMPN 1 Sunggajaya. Selanjutnya 6.4 Kesimpulan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil audit, rekomendasi perbaikan difokuskan pada peningkatan kualitas tata kelola sistem informasi melalui penyusunan SOP. Peningkatan keamanan informasi, pelaksanaan backup data secara berkala.
Pengaturan hak, akses penggunaan, serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten dengan menerapkan rekomendasi tersebut, SMPN 1 Sungkajaya diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sistem informasi pendidikan dan mencapai target tingkat kematangan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Tujuh kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian mengenai tata kelola sistem informasi pendidikan berbasis operator sekolah SMPN 1 Sungkai Jaya Lampung Utara menggunakan framework COBIT pada domain DS11. Disimpulkan bahwa tata kelola sistem informasi pendidikan telah mendukung kegiatan administrasi dan proses akademik di lingkungan sekolah. Berdasarkan hasil analisis maturity level, diketahui bahwa implementasi tata kelola sistem informasi di SMPN 1 Sungkai Jaya telah berjalan dengan cukup baik. Namun masih terdapat kesenjangan antara kondisi saat ini dengan target tingkat kematangan yang diharapkan, yaitu level 4, manage and measurable. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar seluruh proses pengelolaan sistem informasi dapat berjalan dengan lebih baik, efektif, aman, dan sesuai dengan prinsip tata kelola teknologi informasi. Saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 1. SMPN 1 Sungkai Jaya diharapkan menyusun dan menerapkan standar operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan pengelolaan data. 2. Sekolah perlu melaksanakan backup data secara rutin. 3. Pengelolaan hak akses pengguna perlu ditingkatkan dengan memberikan hak akses sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. 4. Sekolah disarankan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. 5. Perlu dilakukan pelatihan bagi operator sekolah, staf tata usaha, dan guru mengenai tata kelola teknologi informasi, serta keamanan informasi agar pemanfaatan sistem informasi dapat dilakukan secara berkala. 6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan domain COBIT lainnya atau versi COBIT yang lebih baru sehingga hasil evaluasi tata kelola sistem informasi dapat menjadi lebih baik dan komprehensif. Berikut presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.